Shalom jemaat GKJ Joglo yang dikasihi Tuhan, di mana saja Bapak Ibu Saudara berada. Malam ini kita bertemu dalam acara Tanya Pendeta. Apa itu acara Tanya Pendeta? Tanya Pendeta adalah sebuah wadah podcast yang dilaksanakan oleh Komisi Pembinaan Warga Gereja GKJ Joglo, yang di dalamnya nanti akan ada mewadahi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di dalam kehidupan beriman kita sehari-hari pernah mengalami rasa ingin tahu atau pertanyaan atau pergumulan yang kita belum mendapatkan jawabannya. Dan kadang kita juga tidak tahu kepada siapa kita harus bertanya dan di mana kita harus bertanya. Nah, podcast Tanya Pendeta inilah wadahnya. Disinilah kita akan bertanya berbagai hal, pergumulan, kegalauan, atau ketidakmengertian kita, baik itu terkait dengan pengajaran, terkait dengan kehidupan keimanan, ataupun bagian-bagian dari firman Tuhan yang kita tidak bisa mengerti ini apa sebenarnya maksudnya. Nah, bersama Pendeta Emeritus Nugroho Adi, juga nanti dengan Pendeta Maria Srihartati, dan Pendeta Widianto Nugroho secara bergantian nanti setiap bulan akan selalu mendampingi di dalam podcast ini. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu? Bapak Ibu Saudara sekalian bisa dalam bentuk rekaman, maksimal durasinya 2 menit. Atau mungkin dalam bentuk pertanyaan yang disampaikan melalui WhatsApp, dan semuanya ditujukan kepada atau dikirim kepada Bapak Widyo Prayogo dengan nomor handphone 0878 7534 7489. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan ditunggu oleh teman-teman di Komisi Pembinaan Warga Gereja paling lambat tanggal 15 setiap bulannya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah ada beberapa pertanyaan. Dan di sini sudah hadir Pendeta Nugroho Adi Sugeng Dalu. Pak Nuk, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Nuk atas kehadirannya malam ini. Ini edisi perdana, sehingga ada beberapa pertanyaan dari warga jemaat. Terkait mungkin beberapa di antaranya nyambung, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, namun ada beberapa pertanyaan yang tidak berkaitan langsung, tetapi itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari jemaat yang terkasih. Bisa kita mulai Pak Nuk dari pertanyaan-pertanyaan yang ada? Monggo, siap. Sebentar Pak Nuk, kita yang pertama pertanyaannya nanti dari Bapak Karmidi. Pertanyaannya demikian Pak Nuk. Bagaimana caranya kita memahami perayaan Paskah dan Natal? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah karena tradisi saja atau ada makna lain? Karena perayaan hari Natal lebih heboh dibanding dengan hari Paskah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi orang Kristen, kalau tidak melakukan puasa Paskah khususnya, bagaimana kualitas iman kekristenannya? Nah, ini pertanyaan dari Pak Karmidi, wilayah 3 ini Pak Nuk. Ya. Monggo Pak Nuk, Pak Karmidi dan teman-teman semua menunggu seperti apa jawaban dari pergumulan Pak Karmidi ini. Monggo Pak Nur. Baik, terima kasih Bu Ina dan juga khususnya kepada Pak Karmidi serta seluruh warga Jemaat GKJ Joglo dan juga mungkin siapa saja yang mendengarkan acara ini. Pertanyaan Pak Karmidi ini bersangkut paut dengan hubungan antara Paskah dengan Natal. Memang saudara-saudara, sering terjadi sebuah kekeliruan atau tepatnya ketidakseimbangan bagaimana cara menghayati dan memperingati Paskah dengan bagaimana cara memperingati Natal. Sering yang mungkin menyebabkan itu sebetulnya adalah masalah-masalah
fokusnya atau cara penghayatannya gitu. Sering dipahami bahwa sadar atau tidak bahwa Paskah itu sering lebih dimaknai sebagai sengsara, penderitaan, salib, dan kematian. Nah, padahal itu sebuah proses, bagian dari proses yang lebih panjang yang berakhir pada kebangkitan dan kemenangan serta kemuliaan. Jadi kalau ketika Paskah lebih dihayati pada bagian-bagian penderitaan, kematian, maka maknanya separuh, ya. Separuh artinya bagian-bagian puncaknya justru kurang mendapat perhatian. Nah, puncak dari Paskah itu kebangkitan, bukan kematian. Kalau titik puncaknya tidak sadar dirasakan sebagai sengsara dan kematian, maka suasananya adalah suasana duka cita. Dan sebagai perayaan duka cita, kelihatannya secara psikologis memang banyak orang tidak terlalu bergairah merayakannya. Ini kan sedih gitu loh. Jadi orang tidak suka yang sedih-sedih, yang menderita-menderita. Nah, beda dengan Natal yang lebih dimaknai sebagai sukacita karena berpusat pada kelahiran, kedatangan Sang Mesias yang sangat dinantikan sebagai juru selamat. Maka Natal sepenuhnya adalah perayaan sukacita. Penuh dengan musik, dengan bunga, dengan makanan yang enak, baju baru, lampu gemerlap, sampai kepada masalah-masalah yang kadang-kadang tidak disadari lebih mewarnai Natal, yaitu pesta, diskon obral, dan gegap gempita sukacita yang lain. Padahal kalau dilihat sebagai bagian dari rencana penyelamatan Allah, maka hubungan antara Natal dan Paskah adalah permulaan dan puncak. Maksud saya, Natal itu baru pada tahap permulaan, kedatangan juru selamat, kelahiran, dan seterusnya. Sementara Paskah itu mendekati kemuncak dari karya penyelamatan itu, yaitu sengsara, salib, bangkit, dan naik surga. Nah, oleh sebab itu, kadang-kadang cara kita membagi perhatian atau kegairahan itu sepertinya salah posisi gitu ya, salah posisi karena lebih mengutamakan gairah Natal daripada Paskah. Itu sebetulnya terbalik. Khususnya dalam budaya kita, perbandingan besarnya kemeriahan itu cenderung terbalik. Jadi orang Kristen lebih heboh, ya, menurut istilah Pak Karmiti sebagai penanya, ya. Bahkan kadang-kadang ada sebuah jemaat mulai bulan Februari sesudah tahun baru sudah menabung, ya, sudah urunan nabung untuk Natal. Itu masih bulan Februari, ya, masih melewati Paskah, tapi nggak ada nabung menyiapkan Paskah itu nggak ada. Gitu. Nah, ini yang mungkin perlu dikoreksi. Salah satunya mungkin karena tradisi gereja-gereja di Indonesia mungkin pada awal-awalnya tidak terlalu diajar untuk memahami Paskah sebagai puncak karya yang terbesar gitu ya. Sehingga Natal akan mendapat lebih perhatian ketimbang Paskah. Sekarang saya bersyukur bahwa gereja-gereja, terutama gereja kita, sudah mulai lebih banyak memberikan perhatian kepada persiapan-persiapan, kepada minggu-minggu sebelum Paskah itu sudah mulai banyak dilakukan, sehingga diharapkan dengan perayaan-perayaan sebelum Paskah pada masa raya Prapaskah itu penghayatan kita akan Paskah menjadi lebih baik dan lebih bergairah. Nah, kalau orang Kristen tidak melakukan puasa pada masa raya Paskah, bagaimana kualitas imannya? Memang ya, Prapaskah yang diadakan 40 hari sebelum masa Paskah itu sendiri dimaksudkan untuk berikan waktu yang lebih lama dan harapannya adalah penghayatan yang lebih mendalam supaya ketika Paskah itu nanti sendiri terjadi, maka persiapan untuk menghayatinya itu jauh lebih siap, lebih mendalam. Nah, di dalam masa Prapaskah itu biasanya ada acara
puasa Paskah ya. Nah, puasa Paskah yang dimaksudkan adalah puasa pada hari-hari tertentu di mana kita mengurangi sesuatu, tidak makan daging, tidak merokok, tidak apa ya, bukan sama sekali puasa seperti tidak makan dan tidak minum selama 24 jam atau 12 jam ya, tapi bersifat lebih mengurangi kenikmatan ya, lalu berbagi dengan orang lain sehingga ada semacam penajaman dari penghayatan iman kita dalam mengasihi gitu loh. Nah, memang sih menurut saya kalau orang lebih serius, lebih otentik dalam ikut merayakan Prapaskah ya, ikut berpuasa, menghayati makna puasa. Nah, itu saya kira akan mudah-mudahan bisa lebih mendalam imannya, terutama dalam menghayati Paskah. Tapi kalau saya harus menilai iman orang yang puasa dan yang tidak puasa, saya rasa mungkin bukan apa ya, kita tidak dalam posisi untuk menilai iman orang, sebab iman orang itu tidak hanya dinilai dengan dia berpuasa atau tidak, gitu ya. Tetapi ada kriteria-kriteria yang lain yang mungkin dalam banyak hal lebih penting dari sekedar itu. Nah, oleh karena itu saran saya ya tidak usah kita menilai iman orang dengan berdasarkan dia berpuasa pada Paskah atau tidak ya. Tapi memang harapan untuk merayakan Paskah dengan puasa itu akan lebih memperdalam iman kita, penghayatan kita tentang kesengsaraan Tuhan Yesus yang berbagi keselamatan bagi banyak orang yang justru menderita. Begitu. Iya, matur nuwun Pak Nuk. Mungkin ada tambahan pertanyaan dari saya, Pak Nuk. Dari yang disampaikan Pak Nuk tadi terkait dengan pertanyaan Pak Karmidi, gereja memang sudah memulai ya Pak ya. Sekarang ini banyak gereja yang sudah memulai lebih fokus, lebih concern untuk mempersiapkan Paskah. Tapi warna Paskah itu tetap yang terlihat itu kelabu ya Pak ya. Karena seperti Pak Nuk tadi jelaskan bahwa penderitaan yang lebih ditonjolkan. Padahal kemenangan itu yang menjadi puncaknya seharusnya kan penghayatan puncak iman orang Kristen kan di kebangkitannya ya Pak Nuk ya. Nah, bagaimana caranya supaya secara pribadi, secara personal itu kita bisa lebih lebih menyambut dengan gegap gempita dibanding Natal Pak Nuk. Mungkin secara konkretnya gitu ya, yang bisa menolong kita untuk supaya lebih bergairah gitu ya ketika kita akan merayakan Paskah. Ya, saya teringat akan beberapa semacam record dari bagaimana beberapa gereja di Indonesia merayakan Paskah. Yang pertama, biasanya perjamuan Paskah itu dirayakan hari Jumat, pada Jumat Agung. Itu menjadi semacam puncak gitu ya. Dan dalam beberapa gereja suasana itu sangat mencekam. Jadi misalnya sejak hari sebelumnya orang tidak boleh bicara, orang tidak boleh keluar rumah misalnya atau macam-macam gitu. Lalu pada hari Jumat Agung itu orang semua harus berpakaian hitam. Ketika minum anggur dalam perjamuan harus sangat hati-hati, tidak boleh ada suara dan sebagainya. Itu menandakan bahwa gairah Paskah itu diletakkan pada duka cita. Suasana itu suasana duka cita berkabung gitu ya. Dan kalau itu yang menjadi puncak, ya saya rasa akan terjadi bahwa Paskah tidak menggairahkan. Secara psikologi natural gitu ya, orang tidak suka untuk berduka cita gitu ya. Padahal berita mengenai kemenangan yang disebut Injil, Evangelion, ya, berita sukacita, itu justru terjadi pada masa Paskah, yaitu pada masa kebangkitan. Nah, ini yang kemudian salah satu hal yang kita dorong gereja-gereja, terutama di gereja kita, itu menghayati Paskahnya itu lebih pada hari Minggu, puncaknya. Dan perjamuan kudus di Joglo diadakan pada hari Minggu. Inilah maksudnya, supaya kita lebih melihat secara proporsional garis ritme perayaan Paskah. Di puncaklah kita menghayati puncaknya juga. Jangan di lerengnya kita menghayati puncaknya,
Sementara di puncaknya kita sudah turun ke lerengnya gitu. Iya. Itu yang harus kita tekankan pada pribadi kita masing-masing ya Pak, yang harus selalu kita ingat bahwa di minggunya itu, di kebangkitannya itu yang sebenarnya sukacita yang terbesar dalam iman Kristiani ya Pak. Itu yang disebut Injil. Ya, terima kasih. Kemudian kalau untuk puasa tadi Pak, yang saya juga jadi terpikir kan Pak Karmidi menanyakan kualitas iman ya. Pak Nuk tadi ngendikot tidak wilayah, tidak area, bukan area kita lah untuk menilai kualitas iman dari sisi puasa. Tapi di samping puasa Paskah sendiri itu untuk salah satu cara kita untuk menghayati Paskah, kenapa di gereja kita itu tidak diwajibkan ya Pak? Kalau di Protestan itu tidak diwajibkan. Ya itu soal apa ya, sejarah saya kira. Sejarah gereja kita tidak memiliki tradisi perayaan Paskah yang cukup mendalam, harus diakui. Dan beberapa mungkin belasan tahun yang lalu saya sudah berusaha untuk sedikit merubah, jangan sampai kita membesar-besarkan Natal tetapi sekaligus dengan mengecil-ngecilkan Paskah. Ya, itu sesuatu proporsi yang kurang benar gitu ya menurut saya. Jadi di mana-mana sebenarnya dalam Alkitab Paskah itu menjadi satu perayaan terbesar karena itu menjadi puncak dari karya penyelamatan Allah. Bahkan di dalam Nuwun Sewu, di dalam beberapa agama yang lain seperti saudara-saudara Muslim, mungkin karena unsur budaya kita juga hampir serupa ya, itu mereka lebih membesarkan Idul Fitri sebagai perayaan terbesar ya, sangat gegap gempita gitu. Sementara Idul Adha yang mungkin secara teologis antar agama itu lebih sejajar dengan Paskahnya, itu kurang dihayati ya, kurang dihayati. Sementara di negara-negara Islam sendiri biasanya Idul Adha ya diperingati, tapi sekedar sebagai peringatan sholat Id, ya Idul Fitri ya, pulang dari masjid salaman ya dan sebagainya, ya udah selesai ya, sedikit pesta mungkin ya, tapi tidak sebesar Idul Adha. Idul Adha korbannya begitu, ibadah hajinya juga begitu ya, dan itu dirayakan juga gegap gempita gitu. Wah, Indonesia terbalik ya. Terbalik ya Pak ya. Baik. Matur nuwun, terima kasih penjelasannya Pak Nuk, Pak Karmidi. Semoga ketika Pak Karmidi menyimak dari jawaban-jawaban Pak Nuk pada saat ini, semakin mendapatkan pemahaman ya Pak Karmidi, semakin kita semua semakin dikuatkan bahwa benar yang disampaikan Pak Nuk bahwa Paskah itu puncaknya keimanan orang Kristen. Jadi mestinya memang benar bahwa Paskah itu lebih besar porsinya dibanding Natal. Matur nuwun Pak Nuk. Pak Nuk, ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Sumarjo, wilayah 4. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu yang terkasih, merespon kegiatan baru KPWG dengan judul Tanya Pendeta, ini acara kita saat ini. Mohon saya mungkin juga warga yang lain diberi pencerahan sebagai berikut. Seperti yang saya tahu bahwa makna Paskah bagi umat Kristiani adalah sebagai kemenangan Yesus Kristus atas kematian. Kebangkitannya melambangkan kehidupan-kehidupan kekal yang diberikan kepada orang percaya di seluruh dunia. Jika mengaitkan Paskah dalam kondisi kontekstual yang dirasakan jemaat GKJ Joglo, juga Indonesia, bahkan di dunia yang sedang mengalami pandemi, dan menurut banyak orang kita juga sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kira-kira Paskah tahun 2022 ini kita maknai apa ya? Mohon kami bisa diberikan pencerahan. Ini pertanyaan dari Pak Marjo, Pak Nuk. Monggo Pak Nuk, ya. Baik, terima kasih Bapak Sumarjo dan juga warga yang lain yang mungkin juga punya pergumulan atau pertanyaan yang hampir sama. Mudah-mudahan ini berguna untuk semuanya. Gitu. Jadi memang harus diakui yang pertama bahwa sering gereja atau agama-agama pada umumnya itu punya perayaan-perayaan keagamaan, tetapi sering atau ya paling tidak kadang-kadang makna-makna dari perayaan keagamaan itu kurang
kurang menjelma, kurang maujud ya, pada kehidupan nyata sehari-hari. Jadi merayakan hari besar keagamaan ya dirayakan gitu ya. Lalu kemudian pulang ke rumah ya tidak begitu dampak gitu ya, tidak begitu terdampak gitu. Ada pemisahan antara keagamaan dengan kehidupan real sehari-hari. Nah, pertanyaan ini bagus dalam arti mencoba mengimplementasikan apa yang kita hayati di dalam gereja ya, dengan perayaan Paskah, dengan apa yang kita lakukan di dalam hidup sehari-hari. Pertanyaan saya kira berguna untuk memajukan kehidupan iman kita. Jangan sampai iman kita terpisah menjadi dua dunia yang berbeda dan tidak sambung gitu ya. Jadi tema Paskah yang mungkin tahun ini akan kita hayati itu berpusat pada menghargai kehidupan. Dan memang kematian Yesus itu kematian ya, tetapi tujuan dari kematian itu adalah memberikan kehidupan. Jadi itu sebuah proses di mana pengorbanan itu diberikan untuk membayar supaya kematian itu digantikan dengan kehidupan. Itu makna korban gitu. Korban itu di satu sisi memberi hidup, tetapi di sisi lain untuk mendapatkan kehidupan itu. Jadi mengorbankan kehidupan supaya orang lain mendapatkan kehidupan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, ketika kita menghayati makna Paskah yang terdalam, sebetulnya bahwa yang Yesus yang menderita dan mati serta bangkit itu mengalahkan maut untuk kita. Ia memberi kita kehidupan. Sementara kehidupan yang sedang kita alami sekarang adalah kehidupan yang sedang terancam oleh berbagai kuasa kematian. Kuasa kematian itu nyata dan kita rasakan benar ya. Saya sendiri merasa bahwa seumur hidup saya dan juga hidup saudara-saudara seumur-umur saya itu belum pernah mengalami musibah pandemi seperti yang sekarang kita alami. Ya, penyakit mungkin sering kita alami, tapi pandemi seluruh dunia menderita oleh karena penyakit dan berdampak pada banyak aspek seperti ekonomi, iman, kehidupan, pekerjaan, semua itu terkena gitu. Dan inilah wujud-wujud nyata dari kuasa kematian. Kuasa kematian. Dan seharusnya dengan semangat Paskah yang memberi contoh kepada kita bahwa Yesus berjuang sampai memberikan nyawanya demi kehidupan kita, kita ditabahkan. Kita dikuatkan bukan saja untuk kuat dan tabah serta sabar menjalani perjuangan melawan pandemi dan kesulitan hidup lainnya, tapi juga meneladani keberanian dan kesediaan Tuhan untuk berkorban dalam berjuang melawan kuasa maut demi kehidupan banyak orang. Jadi ada kerelaan untuk berjuang, ya, tapi juga ada contoh yang memberikan kepada kita satu contoh supaya kita juga bukan hanya tabah bagi diri kita sendiri, tapi juga tabah untuk memberikan kehidupan bagi orang lain. Nah, kalau saya boleh mengajak Bapak Ibu Saudara mencermati kehidupan kita sehari-hari, ada banyak orang yang abai tentang hal itu. Hidup seenaknya sehingga mengakibatkan bencana yang menimpa kemanusiaan, tidak menjaga kelestarian alam, membuang sampah sembarangan, terutama plastik dan limbah berbahaya lainnya, membiarkan perubahan iklim dan cuaca ekstrim tanpa kesadaran untuk mencegahnya, tidak peduli protokol kesehatan atau tindakan-tindakan lainnya yang membahayakan dan merusak kehidupan bersama. Banyak ketidakpedulian manusia yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai merusak kehidupan. Sementara Paskah kita itu mendorong kita untuk membela atau menghargai kehidupan. Sudah waktunya gereja tidak hanya merayakan Paskah sebagai acara keagamaan, tapi membawa hikmah, mengimplementasikan makna Paskah itu di dalam kehidupan sehari-hari. Manusia sering sadar atau tidak merusak lingkungannya sendiri. Padahal lingkungan hidup kita adalah rumah bersama seluruh makhluk yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita dianugerahi semacam hak, ya, kewajiban untuk menjaga melestarikan lingkungan ini. Pertanyaan saya mungkin menggelitik tapi agak keras gitu ya. Adakah orang yang
wajar, orang yang sehat, yang merusak rumahnya sendiri tidak ada. Ya. Maaf kalau saya katakan dengan cukup keras, hanya orang gila yang merusak rumahnya sendiri. Jadi kalau manusia diberi anugerah rumah bersama yang indah diciptakan Tuhan, lalu dirusak sendiri, saya tidak ingin melanjutkan kata-kata saya. Silahkan Bapak Ibu menyimpulkan manusia itu waras atau tidak. Kalau ternyata merusak rumah indah pemberian Tuhan, rumahnya sendiri. Terima kasih. Waduh, tamparan yang cukup keras ya Pak Nuk ya, teguran bagi kita semua bahwa selama ini mungkin jadi hal yang introspektif bagi setiap kita gitu. Kita ini selama ini berperan seperti apa gitu ya Pak ya. Kalau tidak menghargai kehidupan sendiri, kalau kita sendiri merusak apa yang baik, ya kita harus menyadari bahwa ada yang salah dalam diri kita. Itu cara kita untuk menghayati, salah satu cara untuk menghayati Paskah ini, Pak. Dan keteladanan dari Tuhan di dalam peristiwa Paskah ini sangat implementatif ya, Pak Nuk, untuk kita terapkan dalam kondisi kita menghadapi tantangan hidup yang cukup berat karena faktor pandemi ini. Dan ini sebenarnya membawa pembelajaran yang luar biasa bagi umat, ya Pak Nuk, ya. Untuk ini. Baik, terima kasih. Baik Pak Marjo, demikian tadi jawaban Pak Nuk dari pertanyaan Pak Marjo. Kiranya kita semua mendapatkan pemahaman yang baru dan semakin memperkuat iman kita, dan kita juga semakin bisa mewujud nyatakan, kalau Pak Nuk tadi ngendiko, kita implementasikan gitu ya iman kita dalam kehidupan kita, bagaimana kita menghargai kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Matur nuwun Pak Nuk. Kemudian masih ada pertanyaan, yang ketiga, ini dari Pak Bugo, pertanyaannya melalui video, jadi mungkin bisa ditayangkan pertanyaannya. Pak Pendeta, pada kesempatan ini kami ingin bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan, kita mungkin sebutkan arwah, karena mereka-mereka apakah orang tua, saudara, teman yang telah mendahului kita. Nah, yang kita dengar dan kita ketahui untuk saudara-saudara kita Katolik itu melakukan atau menjalankan namanya doa arwah. Dan itu lazim dilakukan oleh mereka setiap saat. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah untuk kita dari Kristen Protestan, apakah bisa juga ikut melakukan semacam doa arwah itu, di mana itu tentunya dengan tujuan untuk memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang ditinggalkan, atau juga biasanya untuk melancarkan saudara-saudara kita yang telah panggil untuk menghadap Tuhan. Demikian pertanyaan kami Pak Pendeta, terima kasih. Ibu Saudara, ini tadi pertanyaan dari Pak Bugo tentang bagaimana sih orang Kristen boleh enggak sih mendoakan arwah gitu ya, atau mungkin karena di saudara kita yang lain ada doa-doa arwah gitu ya. Nah, apakah kita boleh sih sekedar mungkin untuk sosialisasi ya, menenteramkan teman atau saudara gitu yang baru kehilangan saudaranya. Terus pun di Pak Nuk, ini pertanyaan seperti ini dalam iman kekristenan. Ya, terima kasih Pak Bugo Suratmo. Saya pertama-tama ingin memberikan semacam pendahuluan yang lembut itu mengenai hal ini, karena memang kita hidup bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan ketika saudara-saudara kita yang kita kasihi itu dipanggil oleh Tuhan, maka itu menimbulkan rasa duka cita bagi mereka yang ditinggalkan atau saudara kita yang lain yang merasa terpisah. Oleh sebab itu, seringkali orang yang ditinggalkan itu terdorong untuk berdoa bagi mereka yang sudah meninggal. Baik, dan itu sebetulnya manusiawi sekali. Artinya bisa kita pahami bahwa
kalau kita melihatnya dari perspektif hubungan batin yang mendalam, yang saling mengasihi, secara manusiawi kita bisa mengerti kenapa orang sangat ingin mendoakan saudaranya yang meninggal supaya juga mendapatkan damai sejahtera ya setelah ia dipanggil gitu. Jadi dari sisi itu saya bisa memahami, tapi seharusnya seorang juga harus menyadari bahwa kehidupan yang diberikan kepada kita itu hanya satu kali oleh Tuhan. Dan dalam kehidupan yang satu kali itu, Tuhan memberikan pada kita kesempatan untuk merespons kasih sayang Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan gitu. Jadi selama hidup manusia, itu dia punya kesempatan untuk menjawab keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kalau orang sudah meninggal, maka sebenarnya apapun usaha manusia termasuk doa-doa, selamatan dan sebagainya itu lalu tidak lagi punya pengaruh terhadap mereka yang sudah meninggal. Orang akan dihakimi gitu ya, menurut apa yang dilakukannya pada saat dia hidup. Dan ketika praktek doa bagi orang yang sudah meninggal ini dilakukan oleh beberapa orang, sebetulnya ya kita berhadapan dengan sesuatu yang sudah di dalam tangan Tuhan. Apakah doa-doa kita bisa mempengaruhi Tuhan untuk mengampuni orang ya? Bahkan selama hidup itu pun kadang-kadang orang didoakan atau orang diingatkan juga kadang-kadang tidak peduli gitu ya, apalagi kalau orang sudah meninggal. Ya. Jadi sebetulnya berdoa bagi orang yang meninggal itu bagi iman kita itu tidak boleh. Memang di dalam beberapa denominasi atau khususnya di dalam gereja Katolik mereka berdoa, ada doa arwah dan sebagainya. Tapi Alkitab tidak menyebutkan itu. Dengan catatan bahwa di gereja Katolik dasar daripada acara itu sebenarnya bukan dari kitab-kitab yang kita akui sebagai kitab yang kanonik, tapi dari apa yang kita sebut apokrif gitu ya. Jadi itu tulisan-tulisan yang lebih dari 66 kitab dalam Perjanjian Baru itu ya. Misalnya dari kitab Makabe, dari kitab Sirah gitu ya. Yang kita tidak memakainya sebagai Alkitab gitu. Dan tradisi gereja itu merupakan keputusan dari konsili, kalau tidak salah konsili Trente dan lain-lain sebagai dasar bagi praktek doa yang mereka lakukan ini. Jadi itu bedanya. Ya. Orang Kristen tidak diperbolehkan untuk mendoakan orang yang mati. Tidak ada gunanya mendoakan orang yang mati. Alkitab menjelaskan orang-orang mati di dalam Tuhan maupun di luar Tuhan, mereka sudah ada pada tempat yang tertentu. Dan seharusnya kita mendoakan orang-orang yang masih hidup agar hidup mereka semakin dekat dengan Allah. Artinya orang hidup seharusnya berurusan dengan orang yang hidup dan bukan berurusan dengan orang yang mati. Ya, termasuk juga dalam doanya. Tidak ada hubungannya lagi dengan orang mati. Ya, perhatikan ayat-ayat yang mungkin saya akan tunjukkan, yaitu cerita ketika misalnya Yesus memberikan gambaran mengenai Lazarus dan si pengemis yang memberikan gambaran yang jelas tentang kebenaran ini. Yesus secara terang ya menggunakan kisah ini untuk mengajarkan bahwa setelah kematian orang yang tidak diselamatkan akan selamanya terpisah dari Allah. Jadi di dalam kisah itu orang yang berada di neraka itu minta tolong kepada Abraham bahwa saya diperbolehkan hidup lagi supaya memberitahu keluarga saya yang masih hidup supaya mereka tidak seperti saya masuk neraka gitu. Nah, Yesus menggambarkan dalam perumpamaan itu Abraham mengatakan nggak bisa. Di sana sudah ada firman yang mengingatkan itu. Jadi walaupun mereka diingatkan toh juga tidak akan percaya.
karena tidak ada gunanya. Mereka sudah diperingatkan dan sudah ada firman yang senantiasa mengingatkan mereka. Nah itu Alkitab itu dalam bagian itu cukup jelas menggambarkan keterpisahan antara Abraham dengan orang yang sesambat itu. Sementara Lazarus itu ada di pangkuan Abraham. Dengan begitu saya ingin memberikan wawasan bahwa mari kita percayakan kepada Allah atas kedaulatan yang menghakimi manusia setiap orang. Ada peribahasa di dalam kitab para nabi yang mengatakan bahwa kalau orang tua kita makan mangga masam, bukan anaknya yang menderita kekejutan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu makan mangga masam, yang kekejutan itu ya Bapak Ibu sendiri, bukan anak cucunya yang menderita kekejutan itu gitu ya. Nah oleh karena itu Nabi hendak mengatakan setiap orang dituntut pertanggungan jawab atas hidupnya sendiri. Dosa yang dipikulkan itu akan ditanggung sendiri gitu. Jadi anak-anak juga harus diingatkan supaya kamu harus bertanggung jawab tentang hidupmu sendiri. Nah, saudara-saudara, wajarlah kalau kita memiliki keinginan untuk berdoa bagi saat merasa sakit, menderita, ataupun ketika kita kehilangan teman-teman gitu ya. Dan lakukan itu ya. Kita rajin berdoa untuk pergumulan kita atau pergumulan saudara kita ketika kita masih hidup. Ya, tetapi ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, itu waktu di mana kita melepas mereka dan mempercayakan kepada kedaulatan Allah untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan. Alkitab mengajarkan bahwa orang yang telah berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Juru Selamat akan secara langsung dan segera masuk ke dalam hadirat Allah ya setelah kematiannya itu. Oleh karena itu, apakah mereka masih memerlukan doa dari orang-orang yang masih ada di dunia? Pastinya tidak. Meskipun kita bersimpati kepada mereka yang telah kehilangan orang-orang yang terkasih, kita harus ingat bahwa sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu, begitu kata firman Tuhan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya. Meskipun konteks ayat ini merujuk kepada zaman Injil, yaitu ayat ini pas bagi mereka juga yang tidak siap menghadapi kematian dan penghakiman yang tak terelakkan dan yang pasti menjadi keputusan masing-masing orang. Kematian adalah akhir bagi segalanya. Setelah itu, sebanyak apapun doa yang dipanjatkan tidak akan menolong mereka yang telah mati, apalagi yang telah menolak keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi akan sangat berharga mendoakan dan mengingatkan sesama kita yang masih hidup, tapi itu akan berhenti ketika panggilan Tuhan berlaku pada setiap orang. Terima kasih. Jadi secara iman dan pengajaran sangat tegas ya Pak Nuk ya, bahwa orang Kristen itu tidak ada gunanya untuk mendoakan arwah, gitu ya Pak Yukmin. Mengatakan ya Pak? Ya. Jadi perumpamaan Tuhan Yesus tentang Lazarus dan Abraham itu sangat jelas mengatakan. Baik. Menolak. Kita tahu ya Pak, secara pengajaran kita cukup mengerti tentang ini mungkin gitu. Tetapi di dalam praktek kehidupan bersosial, kadang itu juga jadi kayak seperti apa ya Pak ya, seperti latah atau apa. Jadi ketika di WhatsApp misalnya gitu ya Pak Nuk ya, turut berduka cita, semoga arwahnya diterima oleh. Nah sebaiknya kita sebagai orang Kristen seperti apa mengucapkan itu, ucapan duka cita itu cukup duka cita aja, tidak perlu kita menuliskan itu, atau bagaimana ini terkait dengan mungkin etika atau mungkin sopan santun atau mungkin terkait dengan kehidupan kita bersosial agar supaya lebih bisa masuk gitu ya, in group gitu ya Pak Nuk ya, atau memang orang-orang Kristen harus tegas
nggak perlu ungkapan duka cita boleh dilakukan, tetapi tidak perlu kok kita mendoakan. Terus pun sebaiknya Pak Nuk. Ya, dugaan saya mungkin karena banyak orang itu sendiri tidak tahu pengajaran ini yang pertama, sehingga mudah sekali terbawa di dalam sikap yang mungkin maksudnya toleransi. Ya, kalau saudara kami punya keyakinan itu, ya saya ikut mendoakan dengan cara mereka gitu ya. Tapi sebetulnya secara imaniah mungkin kita perlu juga memberikan kesaksian bahwa itu tidak perlu gitu ya. Hanya memang kalau itu kemudian kita jelaskan itu tidak perlu, nanti kita menyakiti iman orang lain gitu ya. Cuma ya bahkan saya sendiri pernah berdiskusi dengan teman muslim saya yang mengatakan pada saya juga orang Islam sendiri sering berbuat kesalahan gitu ya, menurut teman saya itu, yaitu ketika mereka biasanya mengucapkan juga kata-kata ini, mudah-mudahan almarhum atau almarhumah itu husnul khotimah. Husnul khotimah itu mendapat tempat yang baik dan sebagainya ya, pergumulannya itu sudah selesai lalu mudah-mudahan baik. Tapi sebetulnya teman saya itu mengatakan secara kritis begini, sebetulnya menurut dia doa supaya husnul khotimah itu berhenti pada saat orang meninggal. Jadi harapan supaya hidupnya berakhir dengan baik ya dilakukan sebelum orang meninggal. Sesudah orang meninggal sudah. Gitu. Ada pemahaman seperti itu. Ada pemahaman semacam itu. Jadi saya rasa ya tidak semua saudara kita begitu. Ya, sering kan kita mendengar ada husnul khotimah dan sebagainya. Tapi diucapkan sebagai ucapan bela sungkawa duka cita ketika orang sudah meninggal. Dan menurut teman saya itu terlambat. Ucapkanlah husnul khotimah sebelum dia meninggal gitu. Jadi doa itu lebih dibutuhkan ketika orang masih hidup ya Pak Nuk ya. Ya, supaya dia bisa mengakhiri dengan baik kehidupannya gitu. Baik. Wah, ini penyegaran betul nih, karena saya sendiri kadang juga mengalami hal seperti itu ya Pak Nuk ya, kadang juga ada perasaan pengen in group, tapi melalui jawaban Pak Nuk pada saat ini kita harus semakin berani, kita harus semakin tegas, tetapi tanpa kehilangan kehangatan untuk menyampaikan duka cita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, termasuk Pak Bugo mungkin tadi yang bertanya, semakin jelas ya kita bahwa pengajaran atau kehidupan imaniah Kristen sudah tegas, secara tegas mendoakan arwah itu tidak ada ajaran seperti itu. Kita sudah yakin orang yang meninggal itu sudah mengikut Tuhan. Dan kalaupun kita mendoakan juga mendoakan yang masih hidup gitu, sehingga diharapkan dengan itu masih ada damai sejahtera kehidupan yang akan dijalani, tetapi bukan ketika mereka sudah meninggal. Matur nuwun Pak Nuk. Nah Pak Nuk, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Ini ada foto Pak Nuk, mungkin dari Ibu Karnadi. Mungkin beliau melihatnya dari WhatsApp, mungkin dia kiriman dari grup-grup mungkin. Nah, di situ tercantum dari Matius 5 ayat 19 sebenarnya ayatnya. Pertanyaannya begini dari Bu Karnadi, menurut foto ada disebut di firman tercantum tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga dan tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Saya pikir meski kita anak Tuhan atau orang yang setia sampai akhir hayat, percaya dan menurut jalan hidup lakukan segala perintah daripadanya, Tuhan sudah tebus dosa kita lewat korbannya, lalu penyalipan dan kebangkitannya. Tuhan menjamin kita akan diangkat hidup kekal bersamanya di surga. Yang saya kurang jelas, kok ada tempat rendah dan tinggi di surga yang diklasifikasikan sepertinya menurut jalan hidup orang percaya selama tinggal di dunia. Mohon penjelasannya Pak Nuk. Oke. Baik, terima kasih Ibu Karnadi dan saudara-saudara yang lain. Mari kita cermati ayat yang dikutip yang menjadi dasar dari pertanyaan itu. Jadi saya ingin memulai dari pemahaman-pemahaman dasar mengenai istilah atau pengertian-pengertian teologis. Sebetulnya surga secara umum itu begini ya. Jadi makhluk manusia itu kan hidup di dalam dunia yang penuh keterbatasan. Ya,
dua keterbatasan itu adalah tempat dan waktu. Dalam keberadaannya, ia terikat oleh ruang, oleh tempat, oleh waktu, dan selalu butuh suatu ruang, tempat, dan waktu yang kita sebut di sini dan sekarang. Ia tidak dapat berada di luarnya. Jadi itu keberadaan manusia di dunia. Sementara pengertian surga adalah kondisi di mana manusia boleh berada dalam hubungan yang benar dengan Sang Pencipta, dalam kemuliaan dan dalam keabadian. Jadi dia tidak terikat lagi oleh waktu dan juga oleh tempat. Jadi tidak lagi terbatas dalam ruang dan waktu. Kondisi seperti itu tidak mudah untuk malah kita mungkin tidak bisa atau belum bisa memahami. Butuh alat bantu. Gitu. Surga itu sepertinya digambarkan seperti ketika mereka dalam konteks hidup di dunia ini. Itulah sebabnya surga dibayangkan sebagai suatu tempat. Ini alat bantu untuk membantu manusia yang masih terikat oleh tempat, untuk menggambarkan bahwa di surga juga ada tempat. Yesus mengatakan bahwa di rumah Bapakku ada banyak tempat. Itu meminjam cara menghayati, cara berada manusia selama masih ada dunia. Kalau tidak pakai alat bantu itu, manusia nggak bisa membayangkannya. Apakah tempat, apakah waktu gitu ya. Karena dia tidak lagi terikat oleh tempat dan juga waktu. Nah, juga karena manusia memiliki lingkungan hidup serta pengalaman budaya yang berbeda, maka gambaran situasi, tempat, dan waktu yang digambarkan sebagai surga itu juga digambarkan secara dengan konsep yang berbeda-beda. Ya. Jadi misalnya orang Yahudi itu memberi semacam gambaran mengenai surga itu tempat perhentian, gitu ya. Tempat perhentian itu gambarannya orang yang berjalan, orang yang bekerja keras, lalu boleh beristirahat, ya, mengalami sebuah damai sejahtera di mana dia tidak lagi kelelahan, gitu. Itu tempat perhentian. Kalau surga menurut kitab surat Wahyu itu tiada lagi tangis dan derita. Mengapa begitu? Karena penerima surat Wahyu itu orang Kristen yang sedang teraniaya berat. Jadi ketika mereka boleh beristirahat dalam damai, digambarkan sebagai tiada lagi tangis dan penderitaan. Kalau orang Hindu dan juga kebanyakan aliran kebatinan itu menggambarkan manunggaling kawula lawan Gusti. Itu ada juga beberapa aliran yang menggambarkan bahwa manusia itu, makhluk itu seperti percikan-percikan api yang terlepas dari api abadi. Nah, surga itu kembalinya percikan-percikan itu kepada sumber api abadi gitu loh. Jadi manunggaling kawula lawan Gusti atau setitik air yang kembali ke laut itu gambaran-gambaran. Lalu kalau Buddha itu menggambarkannya sebagai nirvana. Ya, tenang ya, teduh, tidak ada gerak dan sebagainya. Ya, itu sempurna gitu. Nah, kalau saudara-saudara Muslim sering menggambarkannya dengan tempat yang banyak bidadarinya gitu ya. Saya tidak ingin mengomentari itu ya, nanti salah gitu ya. Tapi ya begitulah, banyak teman mengatakan surga itu bisa dapat 70 sekian bidadari, 40 dan sebagainya ya. Ada yang mungkin dapatnya cuma sedikit gitu ya. Orang Indian yang suka berburu itu menggambarkan surga sebagai padang buruan yang banyak binatang buruannya. Nah, jadi itu sesuai dengan harapan dan konteks yang mereka alami. Setiap hari mereka berburu, mencari tempat berburu yang banyak binatang buruan, dan surga itu menjadi semacam puncaknya. Ya, imajinasinya begitu. Nah, dengan konsep dan tingkatan-tingkatan dan kelas-kelas itu kadang-kadang ada beberapa agama yang menggambarkan ada yang dapat 72, ada yang dapat 40, ada yang dapat 40, itu kan gambaran datiness. Atau ucapan kita mudah-mudahan mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah gitu ya. Itu tempat terbaik. Nah, biasanya maksudnya ya ada tempat yang terbaik, ada tempat yang ya lumayan ya, ada yang mungkin kurang baik gitu. Jadi ada kelas-kelasnya, ada semacam kelas-kelasnya. Itu disesuaikan dengan konsep bahwa mereka mendapatkan itu sesuai dengan prestasi. Amal dan ibadah yang mereka lakukan itu mendapat upah yang bertingkat-tingkat sesuai dengan prestasinya. Nah, itulah konsep surga yang berbeda-beda satu agama dengan yang lain.
Nah, kalau ayat yang dijadikan sebagai dasar pertanyaan itu adalah Matius 5 ayat 19, ini bagian dari khotbah di bukit yang menggambarkan kritik Yesus kepada praktek-praktek ahli Taurat yang sebetulnya ketika mereka menafsirkan Taurat dan mengajarkannya kepada umat, mereka tuh kehilangan esensi dari Taurat. Gitu. Kita ingat bahwa di dalam ringkasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang apakah hukum yang terutama gitu ya, Yesus menjawabnya, kasihlah Tuhan Allahmu ya, dengan segenap hatimu dan seterusnya, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Di situ esensi dari hukum Taurat itu kasih gitu, sebetulnya. Nah, kalau kita baca di dalam beberapa praktek kehidupan orang Yahudi pada zaman Yesus, kasih itu pudar gitu. Esensi Taurat itu lalu diterjemahkan sebagai yang tidak dimaksudkan oleh Yesus. Kalau mereka mengatakan misalnya ya orang membalas ya kalau mata geni mata, gigi ganti mata gitu ya, dan seterusnya itu. Yesus malah mengatakan kalau pipi kirimu ditampar, berikan yang kanan ya, atau kasihlah musuhmu. Itu esensinya kasih gitu. Nah, dengan kritik itu, Yesus konteksnya hendak mengatakan bahwa kalau guru-guru Yahudi mengajarkan hukum Taurat dengan kehilangan esensi yaitu kasih, itu mereka tidak mendapatkan tempat yang baik. Dia tidak dihargai oleh Tuhan karena dia sudah mengurangi esensi hukum Taurat itu. Jadi sebenarnya konteks Matius 5 ayat 19 itu hendak mengatakan dengan bahasa yang dipahami oleh orang Yahudi bahwa ketika mereka melakukan itu tidak mendapatkan tempat yang terbaik gitu. Itu bahasa yang dipahami oleh orang Yahudi, bahasa yang diciptakan oleh situasi keagamaan waktu itu. Tapi sebetulnya Yesus hendak mengatakan bahwa kalau kamu memahami hukum Taurat secara salah dan kehilangan makna esensinya, kamu nggak dapat surga gitu. Kalau Lukas itu Yesus mengatakan gitu, kamu jauh dari Tuhan. Kamu jauh dari Tuhan, kamu mendapat tempat yang paling rendah gitu. Itu artinya ya kalau Lukas ya nggak dapat surga gitu. Itu bahasa yang mereka pahami gitu loh. Yang mereka pahami. Ya mungkin kita terpengaruh dengan bahasa yang dipakai oleh Yesus menjadi sebuah esensi yang dimaksud oleh Yesus, padahal bukan gitu. Sama seperti banyak simbolik yang Yesus pakai, misalnya berilah jubahmu, ya, berilah pakaianmu. Kalau kamu diminta jubahmu, berilah pakaianmu. Itu kan sebuah bahasa simbolik. Yeah. Kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, itu bahasa simbolik. Kalau matamu menjadi batu sandungan, cungkilah dia, dan sebagainya. Ya. Kalau tanganmu membuat batu sandungan, potonglah dia. Itu kan bahasa simbolik yang akrab dengan kebiasaan keagamaan mereka. Bukan maksudnya Yesus menyuruh murid-muridnya mencangkal mata, memotong tangan, itu tidak. Jadi jauh dari Allah, jauh dalam kerajaan surga, dalam tempat yang paling rendah, itu mengatakan pengajaran yang salah, membuat mereka itu tidak dapat kerajaan surga. Konteksnya seperti itu ya Pak ya? Konteksnya seperti itu. Jadi ini tidak bisa dipenggal satu ayat dipahami ya Pak Nuk? Kecenderungan banyak orang Kristen kadang-kadang begitu ya. Ya, jadi, karena kalau kita kadang Pak, kita kan mendapat ini ya kiriman gitu kan, kiriman WA, renungan gitu Pak, mungkin seperti gambar yang tertayang di atas gitu. Kalau kita cuma membaca itu saja kan kesannya ada sebuah kesan dari kalau kita membaca sekilas ada perintah kalau kamu nggak menjalankan Taurat ya kue surgane bagian rendah gitu kan Pak. Ya. Ininya interpretasi, tapi sebenarnya secara kontekstual itu harus kita baca secara keseluruhan. Jadi tidak bisa dicungkil begitu ya Pak Ye. Ya. Ya, jadi pemahamannya harus dipahami dalam konteks apa ayat ini dimunculkan, kemudian dalam konteks apa Tuhan Yesus menyampaikan ini, tidak dalam artian harafiah seperti itu. Makatan Pak Nuk. Dalam contoh yang lain seperti misalnya perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Ya. Itu juga perumpamaan untuk menjawab hukum mana yang paling penting gitu ya. Yesus mengatakan kasih, lalu dia memberikan perumpamaan mengenai orang Samaria yang murah hati, yang meskipun tidak mengenal Taurat sebaik orang Yahudi,
ya Samaria itu dianggap kafir itu, tapi dia melakukan dengan sepenuh hati, dengan kasih. Dan Yesus mengatakan bahwa orang yang bertanya sebelumnya dengan kamu tidak jauh dari kerajaan Allah. Tidak jauh dari kerajaan Allah itu bahasa orang Yahudi untuk mengatakan bahwa orang itu mendapat tempat yang terbaik gitu, kira-kira gitu, dalam bahasa yang sekarang kita dengar dari saudara-saudara kita gitu. Ya. Oh, anjir. Baik, matur nuwun Pak Nuk. Bu Karnadi, semoga jawaban dari Pak Nuk tadi menjelaskan dengan cukup jelas kepada kita. Jadi mungkin kita hati-hati ketika kita membaca potongan-potongan ayat, tetapi lebih kita pahami konteksnya. Demikian ya Pak Nuk ya. Baik Pak Nuk, 4 pertanyaan sudah dijawab semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya penjelasan Pak Nuk yang cukup gamblang terhadap pertanyaan-pertanyaan itu akan semakin menguatkan iman kita dan akan membuat pertumbuhan iman kita dari hari ke hari semakin baik, semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih Pak Nuk untuk kehadirannya, untuk memberikan pencerahan dan memberikan jawaban-jawaban atas pergumulan, atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini belum menemukan wadahnya untuk bertanya dan mencari jawaban. Nah, selesai sudah acara kita pada saat ini, Tanya Pendeta. Dan kita akan bertemu lagi pada edisi bulan depan yang akan ditayangkan setiap tanggal 10. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, jangan khawatir, pertanyaan pasti dijawab. Dan seperti tadi sudah diinformasikan bahwa pertanyaan bisa dalam wujud video, selama durasinya paling lama 2 menit, atau mungkin dalam pesan WhatsApp kepada Bapak Widyo Prayogo, mungkin nanti ada catatan di tampilan, dengan nomor HP 0878 7534 7489, paling lambat ditunggu tanggal 15 tiap bulannya. Terima kasih atas perhatian semuanya, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua dan acara ini akan bermanfaat bagi pertumbuhan iman jemaat. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.